Selamat pagi, perkenalkan nama saya Norita Melin dari kelas C pagi semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kurikulum KTSP dan kurikulum K13. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Pengertian KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi, tamatan kompetensi, bahan kajian kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidik tertentu. Tujuan diadakannya KTSP meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengolah dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama, meningkatkan kompetensi yang sehat antara satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Mulyasa 2006, 22-23. Pengertian silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Pengertian K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses, maupun penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, konten dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan pembelajaran yang dilaksanakan pada standar kompetensi lulusan. Kurikulum ini menekankan tentang pemahaman tentang apa yang dialami peserta didik akan menjadi hasil belajar pada dirinya dan menjadi hasil kurikulum. Tujuan diadakannya K13. Manusia yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap kreatif dan mandiri. Warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Perbedaan KTSP dan K13. KTSP, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi untuk semua jenjang. Bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lainnya untuk jenjang SD. TIK adalah mata pelajaran sendiri, ini khusus untuk jenjang SMP. Untuk SMA, penjurusan sejak kelas 11
atau kelas 12 untuk jenjang SMA. Penjurusan di SMK sangat detail sampai keahlian untuk SMK. Ke-13. Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi untuk semua jenjang. Tematik untuk kelas 1 sampai kelas 6 untuk jenjang SD. TIK merupakan sarana pembelajaran untuk jenjang SMP. Tidak ada penjurusan di SMA. Ada mata pelajaran wajib, peminatan antara minat dan pendalaman minat untuk SMA dan SMK. Kelebihan KTSP mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. K13, asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Seringkali di desa cenderung tidak diberi kesepakatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Merangsangkan pendidikan siswa dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini. Kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Kekurangan. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kurangnya ketersediaan sarjana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunnya, maupun prakteknya di lapangan. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam belajar akan berdampak berkurang pendapatan guru. K13, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. Pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran tersebut berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.